Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Kusman Pertama, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 08 Supayang, Kecamatan Purwosakaki, juga selaku mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 pada tahun 2022 di LPTK IAIN Bukit Tinggi. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 Juli jam 10:01, saya akan mengambil video ujian kinerja dengan tema membaca Quran Surat Al-Kafirun di kelas 6 SDN 08 Supayang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah, semangat anak bapak pada pagi hari ini. Baiklah anak bapak, seperti biasanya sebelum belajar coba perhatikan ada nggak sampah di bawah kursinya? Ada? Ada? Alhamdulillah, bersih semuanya? Bersih. Ingat, kebersihan itu sebagian dari iman. Baiklah anak bapak, sebelum belajar seperti biasa kita berdoa. Kepada ketua kelas Arya, silakan pimpin temannya untuk berdoa. Siap, keras, hormat, kita berdoa. Terima kasih kepada Arya untuk pembiasaan kita sebelum belajar, dan kita adalah umat Islam. Untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, marilah kita membiasakan membaca surat-surat pendek sebelum belajar. Kepada anak bapak, Faiz, silakan pimpin temannya membaca surat pendek surat Al-Kautsar. Silakan. Baiklah teman-teman, marilah kita membacakan surat Al-Kautsar. Terima kasih kepada Faiz yang telah memimpin temannya membaca surat pendek. Baiklah anak bapak, bapak mau mengecek kehadiran dulu kepada ketua kelas. Siapa temannya yang tidak hadir? Ada semua, Pak. Ada semua? Oke, terima kasih. Berarti untuk semester awal ini kita hadir semuanya ya. Baiklah anak bapak semuanya. Hari ini adalah hari pertama kita belajar pendidikan agama Islam di kelas 6. Pada pembelajaran hari ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, di awal pembelajaran di semester itu kita belajar tentang membaca surat-surat Al-Quran. Di kelas 6 ini adalah kita belajar tentang surat Al-Kafirun. Bapak mau nanya, ada anak bapak yang tahu apa arti Al-Kafirun ini? Coba, Firzi. Arti surat Al-Kafirun ialah orang-orang kafir. Oke, aplaus
ayat. Siapa yang tahu? Coba Rafa. Ayat surat Al-Kafirun adalah 6 ayat, Pak. 6 ayat. Bagus. Aplaus untuk Rafa. Yang ada baca Al-Quran di rumah, angkat tangan. Oke, bagus. Terima kasih. Ada Bapak tahu nggak manfaat dari membaca Al-Quran itu? Nah, membaca Al-Quran itu adalah perintah dari Allah. Kalau sudah perintah, berarti kita harus membaca di rumah. Seperti wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah dalam surah Al-Alaq. Iqra, bacalah. Jadi kita harus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu banyak manfaatnya. Al-Quran itu adalah pedoman hidup manusia. Terlebih kita adalah umat Islam. Nah, dalam hadis dikatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bisa dipahami? Bisa. Jika kita ingin menjadi orang yang baik di mata Allah, belajarlah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Oke, nah Bapak. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran inti, ini adalah kompetensi dasar pelajaran kita surat Al-Kafirun pada hari ini, yaitu tentang membaca Quran surat Al-Kafirun. Kompetensi dasar. Coba anak Bapak yang bisa bacakan siapa? Coba, Firzi, bacakan Firzi. Memahami makna Quran surat Al-Kafirun, Quran surat Al-Maidah ayat 2-3 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12-13 dengan benar. Oke, terima kasih Firzi. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Siapa yang mau bacakan? Coba Marsha. Yang keras Marsha. Menguraikan asbabun nuzul Quran surat Al-Kafirun. Oke, terima kasih kepada Marsha. Selanjutnya adalah tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau bacakan? Coba, Gir, Gir. Setelah mengamati poin peserta didik dapat menguraikan asbabun nuzul Quran surat Al-Kafirun dengan benar. 4. Setelah mengamati video dan penjelasan pendidik secara klasikal, peserta didik dapat menunjukkan lafal Quran surat Al-Kafirun ayat per ayat dengan makhraj dan tajwid yang benar. Oke, terima kasih Gir. Nah, dari tujuan pembelajaran ini dapat kita lihat. Nah, nanti anak Bapak akan Bapak suruh berdiskusi. Nah, kita menggunakan metode pembelajaran mix and match. Nah, mix and match ini adalah menyusun potongan-potongan ayat kafirun yang Bapak acak yang tersedia di dalam amplop ini. Nah, amplop ini. Nah, nanti anak Bapak akan menyusun kembali potongan-potongan ini, disalin ke dalam LKPD yang telah Bapak sediakan ini. Nah, disalin. Kemudian di dalam potongan tersebut kita juga nanti akan, anak Bapak bisa mengkategorikan hukum bacanya. Yang qalah, nun sukun atau tanwin yang terdapat dalam surat Al-Kafirun. Nah, nanti juga Bapak akan meminta kepada anak Bapak yang bisa menunjukkan lafal bacaan ayat per ayat surat Al-Kafirun ke depan. Anak Bapak yang sudah bisa membaca Quran surat Al-Kafirun. Kemudian di akhir pembelajaran nanti, Bapak juga akan melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah kita lakukan nanti. Ini ada evaluasinya, dikerjakan secara sendiri-sendiri. Bisa dipahami? Ingat anak Bapak, selama berdiskusi nanti Bapak akan melakukan penilaian. Penilaian masing-masing anak Bapak yang ada bekerja sama, yang ada berdiskusi dengan temannya.
Pokoknya dalam keaktifan anak bapak akan bapak nilai selama berdiskusi. Bisa dipahami? Oke, baiklah kita masuk kepada materi kita pada hari ini, yaitu tentang surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Arti Al-Kafirun. Siapa yang tahu? Ayo, Fizi, apa arti Kafirun, Fizi? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Aplaus untuk Fizi. Sebelum kita lanjutkan, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Mama. Oke, sudah semangat? Kita lanjutkan. Yang ketiga, jumlah ayat siapa yang tahu? Coba Aisyah, berapa Aisyah? Yang keras Aisyah? 6 ayat, coba tengok. Iya, 6 ayat. Oke, aplaus untuk Aisyah. Jadi surat Al-Kafirun ini artinya adalah orang-orang kafir. Surat yang ke-109 dalam Al-Quran dengan jumlah ayat 6 ayat, turun di kota Mekah dan termasuk golongan surat Makkiyah. Iya, bisa dipahami? Selanjutnya adalah asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Nah, ini dia asbabun nuzulnya. Siapa yang mau membacakan asbabun nuzulnya? Coba, Arifin. Surat Al-Kafirun diturunkan dari Allah Subhanahu Subhanahu untuk menjawab tawaran kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy berusaha mengaruhi Nabi Muhammad SAW dengan menawarkan harta dan kedudukan atau pangkat asalkan Nabi Muhammad SAW mau menghentikan dakwahnya. Namun Nabi Muhammad SAW tidak mau menuruti keinginan atau tawaran kaum kafir Quraisy. Nah, di sini sebab-sebab turun surat Kafir itu adalah adanya tawaran dari kaum kafir Quraisy dengan menawarkan harta, kedudukan atau pangkat asalkan Nabi Muhammad mau menghentikan dakwahnya. Nah, terima kasih kepada Arifin. Jadi surat Al-Kafirun ini turun karena kaum kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad untuk bekerja sama dan ibadah. Nah, melihat tersebut maka turunlah surat Al-Kafirun ini bahwa Allah melarang kaum muslimin untuk tidak terpengaruh oleh tawaran kaum kafir Quraisy untuk menyembah berhala. Bisa dipahami? Oke, Bapak, selanjutnya. Ini dia adalah bacaan surat Al-Kafirun. Nah, untuk awalnya Bapak akan coba membaca dulu. Anak Bapak simak baik-baik. Bisa dipahami? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Ada anak bapak yang berani menampilkan bacaan ke depan? Yang bisa? Coba misi di sini. Jadi di sini. Coba misi baca. Bismillahirrahmanirrahim.
mesti lancar membaca surat Al-Kafirunnya. Oke Bapak, nih udah mulai loyo lagi nih, kita temu anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua disayangi, ibu guru dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah Allah. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Tadi Bapak sudah membacakan, Messi juga sudah membacakan ke depan. Untuk lebih pasnya, coba anak Bapak perhatikan video lafal Quran surat Al-Kafirun berikut ini. Simak baik-baik. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, dari bacaan yang kita tampilkan dari video ini dia. Ilmu tajwid. Apa-apa saja ilmu tajwid yang ada dalam surat Al-Kafirun ini? Ilmu tajwid yang terdapat dalam surat Al-Kafirun. Yang pertama apa? Qalqalah. Qalqalah itu adalah memantulkan bacaan apabila bertemu dengan huruf qalqalah yang bertanda sukun atau disukunkan. Nah, qalqalah itu ada dua, qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Ikhfa itu menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin dengan cara berdengung. Apabila bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 5 atau ikhfa itu Fizi. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, qaf, tas, to, zo, fa, qaf, kaf. Bagus, aplaus untuk Fizi. Jadi ikhfa itu apabila bertemu nun mati dan tanwin dengan satu huruf ikhfa. Yang kedua, selanjutnya adalah idgham bi gunnah. Nah, ini adalah menyembunyikan bunyi mati nun mati atau tanwin dengan masukkan huruf setelahnya dan dibaca mendengung. Hurufnya adalah ya, waw, mim, nun. Nah, kita berdiskusi ya. Nah, ini sudah ada 4 kelompok. Bapak kasih nama kelompoknya. Yang pertama adalah kelompok ini, kelompok qalqalah, kelompok ikhfa, kelompok idgham bi gunnah, dan kelompok izhar. Ini LKPD yang harus anak-anak kerjakan. Silakan diisi nama kelompoknya apa, nama anggota kelompok juga diisi. Silakan diisi. Nah, perintahnya apa? Seperti yang Bapak bilang di awal tadi, untuk menjawab apa saja ilmu tajwid yang terdapat dalam surat ini. Nah, Bapak ada juga menyediakan amplop ini, menyusun potongan surat Al-Kafirun. Hati-hati jangan terlupa. Hati-hati jangan terlupa ya.
Ya. Ya, nama kelompoknya. Apa nama kelompok Vicky tadi? Nih. Disusun ya. Nih. Disusun. Ya, kedua nomor 1. Yang itu nama kelompok. Nah, perintahnya adalah silakan ya Bapak mulai sekarang mengisi kelompoknya apa? Ini kelompok Kokola, kelompok Ikhwan, kelompok Idgham Biguna, kelompok Izhar. Ayo Husen, simak dulu Husen. Kelompok Izhar simak dulu. Kemudian di sini tuliskan anggota kelompok. Ada apa di sini berempat, ini berempat, ini berlima, ini berlima. Silakan isi semuanya nama di sini. Perintahnya adalah coba perhatikan di KPD-nya, tengok. Susunan potongan ayat Quran surah Kafirun menjadi ayat itu. Coba dibuka amplop tadi. Coba dibuka amplop tadi, mana amplop tadi? Coba dibuka. Jangan sampai lupa. Nah, ini. Di sini ada potongan. Di sini ada potongan. Nah, di sini ada potongan-potongan. Nah, ini disusun nanti berdasarkan ayat 1 sampai ayat 6. Nah, susun aja dulu Fitri, susun aja dulu. Nah, nanti kemudian setelah disusun, anak bapak salin. Nah, kayak sini. Umpamanya di sini. Nah, ini kan susunan potongan ayatnya. Disusun ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4, 5, 6. Ingat di sini ada yang kecil-kecil ya. Halo. Ini ada yang kecil namanya ada Kokola. Kalau ada tempelkan nanti. Ada Idgham Biguna. Nah, nanti ditempelkan tugas nomor 2, ilmu tajwid yang terdapat pada surah Al-Kafirun beserta contohnya. Nah, jadi nanti kalau ada ilmu tajwidnya nanti letakkan di bawah bacaannya itu. Kemudian dituliskan di sini. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, silakan anak bapak bekerja. Bapak kasih waktu diskusinya 10 menit. Ayo, silakan beda. Kalau ada yang ragu bertanya ya. Yang benar itu. Ini kamu sudah susun. Nah, ini bagus nih. Coba juga. Bantu temannya. Coba, ayo. Kalau supaya susah, geser dindak sini dindak. Geser dindak. Nah, biar susah. Yo, bagi. Tadi kan sudah ditampilkan bacanya tadi kan? Ya, benar. Ayo. Semangat. Ayo susun nak. Coba susun nak langsung fokus. Ini nampak tuh. Ini kan bagus nih. Mau bersama kan? Nah, coba. Nah, di sini susunnya biar enggak susah. Di sini susunnya besar space-nya. Atau dia sana dulu. Ayo. Ayo coba. Nah, tuh bagus. Yang dua mana? Yang dua. Oke, bagus. Apa? Boleh kan? Kalau ada di sini aja loh, susunnya gini loh, ini kan besar nih space-nya. Nah, segini. Nah, gini aja lah, kan nampak seperti itu. Ah, toh, langsung lagi coba. Ayat 2 mana? Pak, ayat 2 apa lafalnya tadi? Ah, coba cari. Ini udah ni apa nih coba apa? Ini la abudu datanya. La abudu. Mana ma-nya? Mana ma? Coba. Mana ma? Abudunya mana? Mana tuh? Mana nih? Coba. Ayo. La a'budu ma ta'budun. Coba. Ini coba kamu lihat di sini. Nampak nanti tuh ma. Itu dia. Bagus. Tiganya apa ada Fitri? Bagus. Lanjut kan Fitri? Bagus. Sekarang masakkan lagi mutajiknya. Nah, ini kan siap nih Messi. Silakan salin Messi. Salin Messi-nya. Salin ini. Salin baca ini ke sini Messi. Coba salin. Kita bekerja bagus. Ini bagus nih. Ayo semangat. Sudah siap menampak semuanya? Oke, silakan duduk yang bagus lagi, yang rapi. Siapa anak
Oke. Silakan. Susunan potongannya dulu. Coba semuanya simak. Apakah sesuai nggak dengan yang disusun oleh kelompok kol-kola ini? Semuanya simak. Susunan potongan Quran surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Oke. Silakan kelompok keran dulu. Nah, Bapak mau membandingkan lagi. Coba kelompok Izhar. Silakan sampai ke depan. Coba. Sampai sini. Oke. Baiklah teman-teman. Baiklah teman-teman, Kami dari kelompok kami dari kelompok Izhar akan menampilkan hasil diskusi. akan menampilkan Hasil diskusi. hasil diskusi Nah. Sudah. susunan potongan Quran surat Al-Kafirun. Coba yang lain, yang kelompok Kokola simak. Apakah sama atau beda jawabannya? Coba. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun Terus? wa la antum 'abidun Coba simak. Dah, perhatikan. Kita konsentrasi ya. wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Oke, aplaus untuk kelompok Izhar. Nah, jadi dari dua kelompok ini berarti jawabannya sama. Sekarang ilmu tajwidnya lagi. Yang dari sini mana yang kalau Kokola sudah tahu tadi? Mana tadi bacaan Kokola? Yang dibaca oleh Arya tadi mana? Ma'abuda. Kemudian yang bacaan Ikhfa, siapa yang bisa? Yang di sini nih. Coba, Sen mana Sen? Yang mana itu Sen? Walantum ini Sen? Yang mana? Nun mati bertemu dengan huruf ta. Oke, bagus. Aplaus untuk Sen. Kemudian yang ketiga adalah idgham fi gunnah. Siapa yang bisa? Yang baca idgham A, coba. Abidumma. Sepakat ini semuanya idgham fi gunnah? Ya, kenapa? Karena tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham fi gunnah, yaitu huruf mim. Bagus. Ada anak bapak yang menemukan ilmu tajwid selain Kokola, selain Ikhfa, selain idgham fi gunnah tadi? Ada nggak? Nah, coba Firzi, apa Firzi? Yang mana yang la aku ini apa ilmu tajwidnya yang Firzi ketemu sini? Iya, bagus. Aplaus untuk Firzi. Nah, di sini ada ilmu tajwid lainnya, yaitu mad ismun fasil. Bagus. Sengaja Bapak cuma menampilkan tiga. Yang pertama Kokola, yang kedua Ikhfa, yang ketiga idgham fi gunnah tadi. Nah, ternyata Firzi sanggup untuk mengetahui ada lagi ilmu tajwid di dalam surat Al-Kafir itu. Yaitu salah satunya apa nih? Mad munfasil, yaitu apabila mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan huruf alif atau hamzah yang bukan terletak pada satu kata. Bagus untuk Fizi. Oke, anak bapak semuanya, sudah paham materi kita pada hari ini? Sudah paham? Tepuk semangat. Oke, anak bapak, silakan dikumpulkan NKPD-nya. Oke, anak bapak semuanya, demikianlah
sebelum kita tutup kamera kita, marilah kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa anak bapak yang mau menyimpulkan pembelajaran ke depan? Oke, yang mana silakan tampilkan ke depan yang mana hasil pembelajaran kita pada hari ini. Baik teman-teman, saya akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Simak baik-baik ya. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109 dalam Al-Quran. Surat ini turun sesudah surat Al-Ma'un. Kata Al-Kafirun diambil dari ayat pertama, yang berarti orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun berjumlah 6 ayat, termasuk dalam surat Makkiyah, karena diturunkan oleh Allah ketika Nabi Muhammad tinggal di kota Mekah atau sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Asbabun nuzul. Surat Al-Kafirun diturunkan Allah untuk menjawab tawaran kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy berusaha mempengaruhi Nabi Muhammad dengan menawarkan harta dan kedudukan. Ilmu tajwid yang ada dalam Quran surat Al-Kafirun adalah qalqalah, idgham guna, ikhfa yaitu menyembunyikan bunyi nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satunya. Demikianlah simpulan pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada Memala. Aplaus untuk Yomala. Nah, dari simpulan tadi dapat kita ambil pelajaran kita pada hari ini. Al-Kafirun artinya apa? Coba ya, yang bisa. Coba yang bisa. Apa berarti? Orang-orang kafir. Jumlah ayatnya berapa, Husen? 6 ayat. 6 ayat. Turunnya di mana, Dinda? Di kota Mekah. Golongan suratnya apa? Makkiyah. Yang ini yang kelima. Nah, surat keberapa dalam Al-Quran? 109. Ilmu tajwid yang terdapat dalam surat Kafirun yang pertama apa, Husen? Qalqalah. Usahakan katakan, Husen. Qalqalah. Yang kedua, coba yang mana apa? Ikhfa. Yang ketiga apa sih? Ada? Apa ada yang tadi? Tuh, idgham guna. Yang fungsi tadi apa sih? Yang mutajid lainnya tadi? Mad jaiz munfasil. Berarti dalam surat Al-Kafir itu ada ikhfa, ada qalqalah, ada idgham guna, ada mad jaiz munfasil. Sebab turun surat Al-Kafirun apa? Adanya ajakan dari kaum kafir Quraisy untuk bertukar ibadah dengan Nabi Muhammad. Bolehkah kita mengikutinya? Ya, maka turunlah surat Al-Kafir itu, lakum dinukum waliyadin, untuk mula agamamu dan untuk pula agamaku. Nah, itulah simpulan pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran kita, seperti yang Bapak bilang tadi, kita melakukan evaluasi. Nah, silakan keluarkan, simpan bukunya atas mejanya, simpan. Nah, silakan bikin nama, jawab 5 pertanyaan ini. Kerjakan sendiri-sendiri dengan waktu 7 menit. Masih lama ya. Terima kasih waktunya 7 menit. Dah siap semuanya? Nah, kalau sudah, Bapak ingin melihat kejujuran anak Bapak ya. Kita periksa hasil evaluasi kita secara mandiri. Dengan Bapak lihatkan, Bapak sebutkan soal apa jawabannya yang betul. Oke? Oke, bisa? Coba simak. Ya, kalau betul betulkan, kalau salah disalahkan. Bisa pahami?
Demikian juga dengan surat Al-Kafirun. Asbabun nuzul Quran surat Al-Kafirun adalah apa jawabannya? Kalau A, jawabannya betul kan? Siapa yang betul semua? Sekarang bertanya dulu. Agil, betul Pak Agil? Betul 2. Arya, betul Arya? Betul semua, bagus. Rafa? Betul semua. Jadi dari hasil evaluasi ini, nah silakan minta Bapak. Jadi Bapak ini, nah dari hasil evaluasi ini, Bapak mau merefleksi hasil pembelajaran kita pada hari ini. Bapak mau tanya kepada anak Bapak, apakah anak Bapak dengan metode match and match yang kita lakukan pada pagi hari ini, nah bisa anak Bapak memahami pelajaran yang bisa saya berikan? Bisa? Apakah dengan penayangan media tadi anak Bapak bisa memahami pelajaran? Apakah ada kekurangan pembelajaran yang Bapak berikan kepada anak Bapak? Senang anak Bapak belajar dengan menggunakan media ini? Anak Bapak dengan menggunakan metode ini? Oke, alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, kita akan melanjutkan materi ini. Yang pertama inilah membaca Quran surah Al-Kafirun. Minggu depan kita akan belajar tentang memahami makna kandungan Quran surat Al-Kafirun. Minggu depan kita akan belajar tentang memahami kandungan makna surat Al-Kafirun. Jadi anak Bapak silahkan dibaca lagi. Adik, biar aja deh. Nah, anak Bapak silahkan belajar lagi di rumah untuk materi kita minggu depan. Nah, bacalah buku ini di rumah untuk materi berikutnya di rumah. Bisa dipahami?